Pekan ini jagat hiburan seolah diguncang badai perhara retaknya rumah tangga selebriti. Jika Sahrul Gunawan digugat cerai oleh Indriana sang istri karena konon tak sudi untuk dipoligami, maka lain halnya dengan rumah tangga Cathy Sharon yang tak pernah terlihat keruh namun mendadak terkuak telah melangsungkan sidang cerai di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Apa yang terjadi dengan rumah tangga Cathy? Benarkah telah terjadi seteru perebutan hak asuh anak di balik sidang cerai Cathy Sharon? Kita simak liputannya hanya di Was-Was berikut ini. Badai perpisahan pekan ini seolah mengguncang jagat hiburan dengan kisah mengejutkan. Bisa jadi ini pula yang mewarnai keretakan rumah tangga Sahrul Gunawan dan Indriani Hadi sang istri. Pasalnya sempat menyangkal kabar keretakan rumah tangganya, tapi faktanya Sahrul tidak hanya terkuak telah berkonsultasi dengan pengacaranya sejak bulan November tahun 2015 lalu bersama Indri, tapi juga telah melakukan pisah rumah alias pisah ranjang dengan Indri. Namun sebelum resmi digugat Indri pada bulan Februari 2016 ini, mengapa Sahrul rajin menyangkal bahwa kabar keretakan rumah tangganya hanya gosip belaka? Mungkinkah Sahrul berbohong di hadapan publik demi menutup-nutupi badai dalam perkawinannya? Enggak, itu gosip. Itu gosip, enggak bener. Alhamdulillah baik-baik, rumah tangga saya tidak ada apapun. Mungkin karena saya jarang tampil di publik bersama istri gitu. Jadi ya buat saya sih, asalkan memang saya sendiri tidak ada masalah gitu ya sudahlah, nggak apa-apa lah. Mungkin kalau orang kan pengennya pada saat saya tampil atau misalnya saya berada di acara-acara kan harus sama istri gitu kan, ya jangan. Jadi itu bos. Sudah bisa. Bang, seperti ya A.A. Alul dengan Mbak Indri bertemu dengan saya sejak bulan November lalu. Ya, mereka menyampaikan permasalahannya. Lalu saya katakan cobalah untuk berdamai dulu. Akhirnya setelah Desember, Januari mereka sepakat di bulan Februari untuk mengakhiri pernikahan. Memang ini hal yang berat. Tapi seperti statement A.A. Alul di sosial media yang menyatakan bahwa mereka sepakat untuk bercerai, mereka berbeda visi dan misi. Ya, kita hormati keputusan mereka untuk mengakhiri pernikahan. Secara hukum, persoalan perceraian nanti di sidang yang tertutup untuk umum. Sehingga saya tidak bisa menyampaikan detail masalahnya. Tapi di dalam hukum ditentukan bahwa persoalan adalah adanya perselisihan, ketidakcocokan yang berlangsung lama terus-menerus dan tidak ada perdamaian. Sehingga mereka sepakat untuk mengakhiri pernikahan. Dan yang terpenting adalah mereka sepakat mengatur hak asuh anak-anaknya ada di tangan Mbak Indri, tetapi diasuh bersama dengan A.A. Alul. Dan A.A. Alul memiliki hak untuk berkomunikasi, untuk membimbing anaknya setiap saat. Apa yang sebenarnya terjadi dengan rumah tangga Sahrul dan Indri? Sempat menggulirkan sinyal marah kepada Sahrul karena kesibukan sang suami yang terlalu padat? Mengapa baru di tahun 2016 ini perkawinan Sahrul dan Indri pecah dalam gugatan cerai yang bahkan konon telah disepakati jauh sebelum Indri melayangkan gugatan cerai? Teka-teki ini kian mendulang misteri karena tiba-tiba saja Indri konon semakin rajin melakukan curhat di sosial media. Bahkan konon mengulik kata miris dalam statusnya. Ada apa dengan Indri? Jika Sahrul mengutas alasan perbedaan visi dan misi sebagai pemicu perpisahan mereka, benarkah Indri nekat menggugat cerai dan menyudahi 10 tahun pernikahan mereka karena tak sudi dipoligami? Kerikil-kerikil sedikit itu pasti ada. Karena biasa dia lagi ada masalah di kantor atau apa, suka ngebawa ke rumah gitu loh. Karena pada saat kita makan malam dia sibuk sama handphonenya, sampai saya suka marahnya di situ. Yang ingin saya pertegas bahwa di dalam perceraian ini sama sekali tidak ada pihak ketiga, tidak ada PIL, tidak ada will, ya, tidak ada KDRT. Mereka pisah baik-baik, tidak ada sengketa hukum. Dan ironis, badai perhara rupanya tidak hanya mengoyak rumah tangga Sahrul Gunawan, tapi juga tengah mengguncang pernikahan artis Cathy Sharon. Bagaimana tidak? Baru 4 tahun menikah, tapi kini diam-diam Cathy telah digugat cerai oleh sang suami Eka Kusuma di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sontak saja tanda tanya besar mencuat. Ada apa gerangan? Tak pernah menampakkan riak-riak pertengkaran, mengapa tiba-tiba saja Cathy yang digugat cerai oleh sang suami masih menjadi teka-teki? Yang jelas ketika berusaha didamaikan oleh majelis hakim lewat upaya mediasi pada sidang perdana perceraiannya, konon sempat terjadi cekcok adu mulut antara Cathy dan sang suami. Enggak, soalnya namanya bukan Catherine.
Bukan Kety. Bukan Kety, tapi Kecil ya Pak ya, 8 kali. Iya benar ya, artinya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memang benar telah menerima gugatan yang para pihaknya adalah penggugat atas nama Eka Kusuma, menggugat istrinya yang bernama Catherine di dalam berkasnya itu ya. Ternyata juga Catherine itu adalah Cathy Sharon di dalam di nama keartisannya ya. Itu gugatan sendiri sudah didaftarkan di PN Jakarta Selatan 1 Desember 2015. Diupayakan mediasi oleh majelis hakim sehingga waktu mediasi hadirlah kedua orang itu. Terjadi jawab menjawab sehingga persidangannya sampai kemarin tanggal 29 Februari 2016 sudah menginjak kepada pembuktian, artinya pembuktian berupa saksi dari penggugat. Kalau yang mulai dari yang kemarin sih sudah 8 kali. Penuh teka-teki mengejutkan. Bisa jadi itulah yang mewarnai pernikahan Kety dan pengusaha Eka Kusuma. Pasalnya sejak awal pernikahan di tahun 2012 lalu, Kety tidak hanya menutup prosesi pernikahannya dari mata publik, tapi juga menyembunyikan wajah serta identitas sang suami. Kini setelah 4 tahun menikah dan dikaruniai 2 orang anak, secara diam-diam pula Kety digugat cerai oleh sang suami. Selalu tertutup dari publik, mungkinkah selama ini Kety memendam api dalam sekam di rumah tangganya? Digambarkan sempat adu jawab ketika mediasi. Benarkah ada pihak ketiga alias wanita idaman lain yang memicu keretakan rumah tangga Kety? Dan benarkah sang suami Eka melayangkan gugatan cerai karena kabarnya Kety sering pulang larut malam hingga dinilai gagal dalam mengurus rumah tangga? Entahlah. Yang jelas, kini sidang perceraian Kety dikabarkan kian memanas akibat saling tegang memperebutkan hak asuh kedua anak mereka. Sebenarnya sih dari pihak Kety sih emang udah maunya dia kembali lagi. Ya, informasi keterangan dari saksi ya, saksi yang kemarin kita dari saksi penggugat itu, dia itu udah ada didamaikan. Jadi untuk sementara ini untuk bisa ranjang dan berarti bisa rumah atau bisa itu. Tapi malah katanya keterusan udah sampai sekarang jadinya. Keterusan udah jadi masing-masing udah pisah bener-bener gitu. Eka udah nggak mau lagi. Antara Catherine dengan Eka ini udah tidak ada kecocokan. Ya masing-masing sudah mengklaim ya kan, bahwa Eka mengklaim bahwa istrinya itu sering pulang malam ya kan, jadi dia merasa ditelantarkan. Seperti itu jadinya. Jadi masing-masing dia udah kasih peringatan dia ke satu, terus dia tapi tetap aja dari itunya tidak, ibaratnya nggak berubah. Jadi dia memutuskan sampai di bulan Desember itu untuk mengajukan gugatan. Yang temannya pun Eka pun dia bilang sering Catherine itu sering party, sering pesta dengan teman-temannya. Menurut informasi ya masing-masing meminta hak asuh anak, tapi nanti ya terserah majelis hakim lah yang akan mempertimbangkan dan selanjutnya memutus siapa yang paling layak untuk mengasuh anak. Besok hari Senin tanggal 7 Maret 2016 acaranya adalah untuk mendengar saksi dari tergugat.